Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Never Ending Aglonema. Dalam kesempatan ini saya akan membahas salah satu poin yang cukup penting. Ya, kalau nggak mau dibilang krusial, ini cukup penting, yaitu masalah pH media aglonema. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa media adalah kunci sukses keberhasilan kita dalam merawat aglonema. Oleh karena itu, ada beberapa poin yang harus diperhatikan jika kita membicarakan masalah media tanam pada aglonema. Salah satunya adalah pH. Kita sering mendengar istilah pH. Sebenarnya pH itu apa sih? pH itu singkatan ya sebenarnya teman-teman. Singkatan dari power of hydrogen, atau ada juga beberapa kalangan yang menyebutnya sebagai potential of hydrogen. Ya, namun supaya lebih mudah untuk diucapkan, kita sering menyebutnya dengan pH. pH adalah tingkat keasaman di dalam sebuah media tanam, baik itu bisa di tanah, di dalam pot, di dalam polybag, dan lain-lain. Jadi tingkat keasaman di beberapa media tanam itu pasti akan terjadi. Nah, hubungannya apa dengan pertumbuhan tanaman? Jelas ada hubungannya. pH yang baik untuk tanaman aglonema harus berada di skala 7. Jika dia lebih rendah, maka medianya akan kita sebut dengan asam ya. Di skala 6, 5, 4, bahkan 3 itu media sudah dalam kategori asam. Di atas 7, pH 7 ya, skala 7,5 sampai ke 8 dan seterusnya, itu media dalam kondisi basah. Jadi untuk aglonema, pH yang dibutuhkan adalah pH 7 atau yang sering kita kenal dengan pH netral. Seperti yang tadi saya sampaikan, hubungannya apa dengan pH dengan pertumbuhan aglonema? Jadi begini guys, pH itu menentukan tingkat pertumbuhan aglonema. Ketika sebuah media menjadi asam ya, atau di bawah netral ya, sebut saja skala 6, 5, kondisi media sudah menjadi asam, yang terjadi adalah tanaman akan kesulitan dalam menyerap hara dan unsur-unsur lain yang dibutuhkan oleh tanaman. Ketika media tanam kita, ya, media aglonema kita dalam kondisi asam misalnya, pohon sih nggak mati, tapi perkembangannya akan lambat sekali. Daun juga akan mengecil, pertambahan daun memakan waktu yang lama, yang normalnya 1 bulan sekali, ini sampai 1 bulan lebih, itu pun baru nambah dan dalam bentuk daun yang kecil. Atau dalam beberapa kasus ditemui bisa stuck, nggak mati, tapi ya diem aja. Gitu. Begitu aja itu tanaman, nggak bertambah daun, nggak membesar dan sebagainya.
itu bisa dipastikan ya, media tanam kita dalam kondisi yang tidak baik, dalam arti bahwa pH-nya sudah tidak netral lagi. Ya, karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa aglonema itu dapat tumbuh dengan baik dalam kondisi pH netral atau pH 7. Aglonema menyerap hara dan unsur-unsur lain yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya adalah melalui akar. Akar akan menembus ke semua bagian media untuk mencari zat-zat, unsur-unsur ya, yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Tapi manakala medianya sudah menjadi asam, maka kemampuan tanaman untuk menyerap unsur-unsur dan yang dibutuhkan dan unsur hara yang dibutuhkan tadi ya, itu dia akan mengalami kesulitan sehubungan dengan medianya yang sudah menjadi asam. Jadi penting banget ya kita mengetahui ya, media tanam aglonema kita itu dalam kondisi apa? Sudah asamkah? Masih netralkah? Atau sebaliknya sudah mengandung pH yang tinggi atau basa? Jadi dengan mengetahui pH media, kita akan mengetahui cara atau akan mengambil tindakan seperti apa yang harus kita lakukan untuk, jika dia rendah, untuk menetralkan kembali, jika dia tinggi juga kita akan netralkan kembali sampai di skala pH 7. Nah teman-teman, di sini saya akan mereview sebuah alat yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat keasaman ya, untuk mengukur tingkat pH media. Di sini saya udah memegang sebuah alat ya, alat yang bisa digunakan untuk mengukur pH. Alat ini cukup murah, dia banyak dijual di toko online ya. Harganya pun nggak sampai 50.000, di beberapa toko tuh nggak sampai 50.000. Ini penampakan dari dekatnya ya. Namanya 3-way meter ya. Dia fungsinya untuk mengukur pH tanah ya, untuk mengukur tingkat kecahayaan, tingkat penyinaran, dan untuk mengukur tingkat kelembaban. Ini saya pakai sehari-hari untuk mengukur. Kita buka sebentar, kita perlihatkan. Dia terdapat bagian di sini, ada bagian alat ukur yang berupa jarum untuk mengukur pH, tingkat penyinaran, dan tingkat kelembaban. Bentuknya seperti ini ya. Ini murah, nggak mahal, di bawah 50.000 kita sudah bisa mendapatkan alat ini ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan review seperti apa dan bagaimana cara penggunaannya. Nah ini teman-teman ya, bentuknya seperti ini, 3-way meter. Ya, di sini indikatornya berupa jarum. Akan saya jelaskan satu-satu. Yang paling atas ya, yang indikator putih itu ada tulisan dark di sebelah kiri dan ada tulisan light di sebelah kanan. Ya, ini fungsinya adalah untuk mengukur tingkat pencahayaan atau intensitas cahaya yang ada di tempat kita. Beralih ke indikator yang kedua yang ada warna merah, hijau, dan biru adalah untuk mengukur tingkat kelembaban. Ya, jika jarumnya berada di posisi warna merah ini, ya, dia akan menunjukkan bahwa media tersebut dalam kondisi kering
Dan jika dalam kondisi hijau, jarum menunjukkan di posisi hijau, dia akan menunjukkan bahwa ya sedang-sedang saja, cukup, dalam arti cukup tingkat kelembabannya. Dan yang apabila jarum dia akan berada di biru, ini menunjukkan bahwa media dalam kondisi yang basah. Selanjutnya di sebelahnya adalah yang paling bawah nih, yang indikator hijau merah ini, yang ada tulisan 8, 7, 6, 5, 4, itu adalah indikator untuk menunjukkan tingkat pH. Nah, ini yang akan kita bicarakan nanti. Jadi posisi awal suatu alat ya, jika tidak digunakan dia akan ada di posisi 7. Ya, ini udah ada di dalam posisi 7, artinya netral. Dan bahwa di angka 8 itu media akan menunjukkan posisi basa atau tingkat keasaman yang tinggi. Kemudian untuk di 6, 5, 4 dan seterusnya itu akan menunjukkan tingkat keasaman rendah atau yang sering kita sebut dengan asam. Yang baik, seperti yang saya sampaikan tadi, media tanam untuk aglonema itu harus berada di pH netral atau pH 7. 6,5 sampai 7 itu masih oke. Dan di bawahnya di sini ada saklar ya, ada semacam tombol yang bisa kita geser ke kanan ke kiri. Jadi kalau kita mau mengukur tingkat kelembaban, kita tinggal geser ke kanan. Nah, untuk mengetahui tingkat intensitas cahaya, kita geser ke tengah. Dan untuk mengetahui tingkat pH atau tingkat keasaman media, kita akan geser ke sebelah kanan ya, maaf, tadi sebelah kanan dan kiri. Nah, ini untuk kondisi pH, mengukur kondisi tingkat keasaman media. Caranya ya tinggal kita tusukkan saja ke media yang akan kita ukur tadi. Jadi seperti itu guys ya. Nanti akan kita praktekkan ya. Kembali guys, seperti kita lihat, jika alat ini tidak digunakan ya, maka pH-nya itu akan menunjukkan angka 7 atau netral seperti ini ya. Seperti ini, netral. Nah, ini akan saya coba, akan saya benamkan, akan saya tancapkan ke media tanam yang di dalamnya ada aglo yang kok nggak besar-besar, nggak nambah-nambah daun, begitu-begitu aja, udah berbulan-bulan, mati enggak, apa enggak. Coba, sekarang kita akan coba ke sebuah pot yang kondisinya stuck. Kita akan coba teman-teman perhatikan kondisi jarumnya. Kita udah setel saklarnya di pH ya. Di pH ini kita udah setel di pH. Sekarang kita akan coba, kita akan tancapkan. Nah, ini ada satu pohon yang kondisinya stuck nih. Begitu-begitu aja udah lama. Ini akan saya tancapkan. Tadi sebagaimana kita lihat, kondisi jarumnya berada dalam posisi 7 atau netral. Sekarang kita tancapkan. Kita tunggu beberapa saat biar alatnya bekerja. Nanti kita akan lihat indikatornya seperti apa jarumnya. Nah, ini tanpa jeda ya, tanpa jeda kita tunggu sebentar apakah dia akan naik, karena dia memang nggak langsung naik, dia perlu waktu beberapa saat untuk membaca kondisi media tersebut. Nah, kira-kira udah beberapa saat, sebentar saja kita lihat. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa pH aglonema media aglo itu sudah dalam kondisi yang tidak baik.
Ya, jarumnya sudah menunjukkan di angka 6. Di angka 6 guys, tuh. Tadi sebelum kita tancapkan, dia posisi jarumnya ada di posisi angka 7. Setelah kita tancapkan, dia bergeser, berarti sudah mengarah ke pH rendah atau sudah menjadi media yang asam. Seperti itu. Nah, inilah fungsinya, salah satu fungsinya seperti itu ya. Jika kondisinya seperti ini, berarti kita sudah tahu tindakan apa yang harus diambil. Ya, tindakan apa yang harus diambil, yaitu menetralkan kembali media yang sudah asam tadi. Demikian teman-teman. Jadi ini cukup membantu kita ya. Cukup membantu kita dalam rangka mendeteksi tingkat pH dalam media aglonema. Kemudian kita akan coba ke media yang baru, ke media yang belum lama saya ganti ya. Tunggu sesaat lagi, jangan kemana-mana. Kembali lagi teman-teman, kita lihat di sini indikatornya, jarumnya sudah kembali ke angka 7, ke angka netral. Kita akan coba bandingkan dengan media yang baru saya ganti beberapa waktu lalu. Kita akan tusuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan, jangan sampai menembus akar. Kita tusuk, kita diemin, kita tunggu sebentar supaya alatnya bekerja untuk membaca tingkat pH-nya. Ya, ini juga tanpa jeda. Kita akan lihat apakah jarumnya berubah, jarumnya naik. Ya, kita akan lihat teman-teman. Ternyata posisinya tetap di angka 7. Berarti media ini masih bagus, masih netral. Jadi kita tidak perlu mengambil tindakan apapun untuk media tanam aglo ini. Ya memang terbukti pohonnya pun tumbuhnya cepat ya, cepat gitu, tumbuhnya subur, bagus, nggak kerdil seperti yang di sebelahnya. Sekali lagi kita coba untuk tes tingkat keasaman di tanaman aglonema yang kerdil ini. Kita tunggu satu saat. Kita lihat bagaimana apa yang terjadi. Nah, betul kan? Naik dia tingkat pH-nya, udah di atas 7 bahkan sampai di skala 6. Ya, ini udah nggak baik. Ya, pantas saja aglonya nggak gede-gede, nggak besar-besar, kerdil aja walaupun nggak mati, stuck dia tanpa ada tanda-tanda pertumbuhan. Demikian teman-teman, kita lanjut lagi untuk membahas hal yang lain. Demikian teman-teman, sedikit penjelasan tentang alat ukur pH meter yang bagi saya itu cukup berfungsi dalam menentukan tingkat keasaman di dalam media aglonema. Di video berikutnya saya akan membahas bagaimana cara mengembalikan media yang sudah asam menjadi netral, atau ketika basah kemudian menjadi netral kembali, dan menjaga supaya keberlangsungan media di dalam pot itu bisa bertahan lama untuk tetap menjadi netral. Jadi misalnya tanpa perlakuan dia hanya cukup 4-6 bulan, kemudian dengan perlakuan media tersebut dapat bertahan hingga 6 bulan lebih, bahkan sampai 1 tahun ya. Ikuti terus channel Never Ending Aglonema. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian
and see you.